Tapi sekarang mungkin udah baca di koran, udah dengar di TV, dari di TV juga, kemudian radio mungkin juga ada. Pernah kan yang sudah ada yang mendengarkan Iyungka? Ada ya? Iyungka sekarang, ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak? Iyungka. Nah, Iyungka itu dia namanya izin usaha mikro kecil. Nah, ini nanti yang menjadi solusi buat KM dan mungkin bisa nanti disampaikan kepada kawan-kawan, kepada keluarga-keluarga yang UKM di daerah, di desa-desa gitu kan. Kalau dulu karena itu menjadi juga kebetulan karena kan di Hipmindo ya, himpunan usaha mikro kecil itu Kalimantan Selatan. Jadi yang dari data yang kami dapat, dari survei yang kami dapat, rata-rata adalah permodalan. Permasalahannya adalah permodalan. Nah, kemudian pemerintah yang sekarang nih, pemerintahan yang sekarang itu menerbitkan kartu izin usaha mikro kecil. Yang bagi yang pemegang kartu ini sangat banyak sekali manfaatnya. Nanti bisa diikutkan dengan pelatihan keterampilan kita, bisa membuat kemasan, kemudian bagaimana berwirausaha yang baik, bagaimana pemasaran. Itu ada pelatihan. Nah, biasanya yang gabung dengan kami di Hipmindo itu biasanya pemerintah akan selalu menghubungi organisasi nanti yang akan dicarikan. Nah, biasa kami dari seluruh Kalsel, kalau dia levelnya adalah provinsi, maka seluruh kabupaten itu akan kami dapatkan ke Banjarmasin untuk mengikuti pelatihan. Nah, kemudian kembali ke Iyungka, kartu Iyungka itu nantinya itu mempermudah akses untuk menambah permodalan. Dengan kartu itu dia bisa pinjam tanpa agunan. Jadi jaminannya gitu ya? Jaminannya, ya. Tapi dia juga akan survei, tidak bisa sembarang Kak Putra. Karena apa? Karena ya kita takutnya ada usaha abal-abal, ini ada ya. Ini kan ada peluang katanya bisa pinjam modal untuk beli motor misalnya. Nah, lalu dibikin-bikinlah minta surat ke RT bahwa dia berusaha ini, tapi hanya pada saat dia mau meminjam saja gitu kan, karena tanpa agunan gitu ya. Jadi bank yang ditunjuk oleh pemerintah sekarang adalah BRI. Jadi tapi bunga memang masih mungkin ini ya, bunganya 12%, jadi satu bulannya 1%, tetapi itu menurun. Jadi kalau prime-nya itu mungkin sekitar 6 atau 7% juga. Tapi insya Allah kemarin saya di TV juga mengadakan dengan Menteri UKM ya, dari Kementerian Koperasi dan UKM, itu akan diturunkan katanya. Insya Allah tahun 2016 akan terus diturunkan bunganya itu. Bunga pinjamannya itu ya kan lebih lama, bisa sampai 8 bulan, setahun gitu ya. Tapi kalau kita masih, karena kendala, nah ini ada satu mungkin yang tadi saya tidak buat, kendala dari usaha-usaha keripik, tidak punya keripik buah, tapi usaha-usaha keripik yang memerlukan kemasan, itu kendalanya adalah di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan tidak punya pabrik kemasan, sehingga kita semua belinya ke sono tuh, ke luar pulau, ke Jawa kita belinya. Sehingga yang namanya beli di Jawa, dia tidak mau beli 10 lembar saja, tapi sesuai kemampuan kita. Misalnya saya beli cuma 50 lembar aja dulu, karena dia baru mulai usaha gitu. Tidak bisa. Ada minimum ordernya. Minimum order misalnya 10.000 misalnya, atau paling sedikit misalnya 2.000. Nah, jadi itu yang menjadi kendala bagi keripik buah. Makanya kami juga membentuk komunitas-komunitas yang kita kumpulkan dalam satu kelompok gitu ya. Dengan berkelompok nanti pembelian kemasannya gitu ya. Saya. Jadi yang sama, misalnya usaha-usaha yang ada kemasan itu mereka bersatu, mengirimnya juga sama-sama. Nah, itu cara ininya untuk mengatasi dari permasalahan kemasan. Nah, kalau kemasan plastik biasa yang kita beli di sini, gitu ya, dia kan tidak berbentuk stand up post, tidak berdiri. Oh ya, saya lupa ini, saya coba. Ada di ini ya. Iya, saya ada bawa. Nah, ini kombinasi. Ini pisang mahuli, dia kombinasi aluminium foil dan karena ini seharusnya yang bagus untuk keripik buah ya, yang harusnya idealnya untuk keripik buah itu adalah dia aluminium foil full, seperti kita oleh-oleh dari Jawa. Cuman kadang-kadang karena di Kalimantan Selatan ini kan ininya lebih
apa ya, kita kadang-kadang suka Pengen jadi lihat kalau gitu ya. tidak melihat ya seperti beli kucing dalam karung gitu Iya. kan. Nah jadi akhirnya kemarin itu kita membelinya yang seperti ini, walaupun sebenarnya ini daya tahannya agak kurang karena matahari masih bisa, angin masih bisa, udara masih bisa masuk di plastiknya ini. Kalau ada aluminium foilnya itu yang betul-betul yang sempurna sebenarnya. Tetapi karena kita ingin melihatkan juga seperti apa banyaknya ya, mungkin banyak yang dari Jawa datang belinya katanya 15.000, tapi sekali kita buka kan dia gembong ya, bahasa Banjarnya gembong, kemudian ininya ternyata dalamnya sangat sedikit gitu ya, nggak puas Nah, hamilnya ya. kalau di sini kita bisa lihat misalnya harganya, misalnya kita 1 on misalnya harganya seperti pisang mangguli ini, kalau harga per 100 gramnya kan 15.000 ya, 100 gramnya 1 onnya. Nah itu betul-betul terlihat dia betul-betul sesuai dengan ini. Kalau di rumah silahkan ditimbang. Dan ditimbangannya pun berat bersih di dalam, bukan yang dengan plastik. Plastik sudah kita timbang duluan. Karena mungkin ini juga kembali kepada keyakinan kita dan pengetahuan kita dari agama kita mengatur bahwa berusaha yang berkaitan dengan timbangan itu lebih baik kita lebihkan daripada kurang. Nah, itu kan. Nah, jadi mungkin itu juga masukan buat kita usaha-usaha untuk yang ada timbangan-timbangannya. Nah, jadi seperti ini keripik pisang mahuli ini digoreng. Yang digoreng bukan yang mentah, ya, yang masak. Jadi manisnya masih terasa Manisnya ya. tetap manis, manisnya terasa. Orang banyak alat juga ya, Enggak, alat gitu ya. kalau mentah ya, ini yang masak kita goreng seperti ini. Nah, jadi kemasan itu seperti ini. Ini dijual berapa nih Kanana? Kalau ini 120 gram ya, yang ini 120 gram, jadi kita jualnya 17.000. Ini lumayan, 17.000 bisa benar cantik ya, sehat lagi ya. Sehat lagi gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan, mungkin dosen-dosennya pengen membuka usaha juga. Kalau misalnya berbicara soal keripik nih, tadi yang Kanana pilih adalah usaha keripik. Itu tadi Kanana bilang karena Kanana senang terhadap makanan-makanan ringan. Jadi intinya untuk membuka usaha itu harus dari sesuatu yang kita senangi gitu ya Kanana ya. Jadi misalnya ada di sini rekan-rekan mahasiswa senang menggambar gitu kan, itu bisa jadi proyek usaha apa saja sih yang berkaitan dengan menggambar itu. Dia bisa jadi desain grafis atau jadi apa? Mungkin bisa jadi kalau kalian suka misalnya otak-atik ya, otak-atik di komputer, kalian misalnya tidak mempunyai keahlian untuk bikin usaha makanan atau usaha yang lain, tapi bisa menjadi dengan ilmu kita yang di IT itu kita bisa menjadi yang membuatkan labelnya, yang membuatkan logo-logonya, desain-desain seperti ini. Nah, jadi tidak harus kalau selama ini kan banyak UKM yang larinya ke percetakan, tapi sebenarnya UKM yang rumahan yang produksi ini juga sangat banyak sekarang yang artinya dia tidak bisa membuat satu produk makanan, yang lainnya ya. Yang lainnya, misalnya provide aluminium foilnya. Iya, sama seperti ini. Nah, dia misalnya menyediakan kemasannya, gitu kan. Ini untuk bisnis dalam general ya Kanana ya. Jadi kalau misalnya suka pakai jilbabnya ganti-ganti gitu kan, dia bisa produksi jilbab sendiri. Jadi pada intinya berwirausaha itu tidak menunggu kita siap dana yang banyak, tidak menunggu nanti aja lah kalau pensiun, atau misalnya nanti aja lah kalau misalnya tidak dapat pekerjaan lalu kita tidak. Jadi bisa disandingkan ya dia bisa disandingkan. Walaupun kita bekerja kita menggunakan ilmu kita, tetapi kita bisa buka usaha yang nanti orang lain yang mengerjakan, berarti kita buka lapangan pekerjaan. Itu berbagi rezeki ya. Iya. Oke, ada yang pengen ditanyakan? Jika tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi bertepuk tangan untuk Kanana atas ilmu yang luar biasa. Jadi nanti bisa langsung sharing langsung ke alamat yang ada di sana. Salah satu tips membuka usaha atau UKM ya Kanana itu harus ikut dalam suatu komunitas supaya bisa saling membantu ya. Jadi kalau misalnya ada bisa sharing. Ikut komunitasnya gratis kan Kanana, atau ada iuran untuk ikut komunitas? Tidak ada syarat tertentu ya, jadi kita gabung-gabung. Tapi syaratnya adalah yang pasti dia punya usaha. Punya usaha. Oke. Atau ingin belajar boleh? Boleh. Jadi ada punya usaha dan keinginan untuk
membuka atau menjadi orang wirausaha yang bisa datang, nanti kita sharing-sharing lah gitu. Benar, karena kekuatannya di sana adalah kekuatan informasi. Jadi ada bisa langsung datang ke tempat yang tadi sudah ada di sebelah kanan dan kiri. Iya aja ya, karena tempat kanan itu kadang-kadang diketuk orang kita tidak kenal Tua Putra. Dia maaf, dia Bu dari siapa? Dari Ibu katanya Bu Sampurna. Oh iya, saya ini ada usaha tapi saya tidak ada PRT-nya, artinya dari dinas kesehatan tidak ada. Kemudian kemasan saya masih plastik biasa yang tulis, bagaimana Bu gitu kan? Nah nanti kita bimbing, kita angkat untuk legalitasnya, persoalannya. Jadi sekarang rumah produksi Karana sering didatangi orang yang seperti itu. Benar. Itu juga fungsi buat adik-adik sekalian yang ingin buka usaha, langsung saja datang ke Kanana. Sekali lagi terima kasih untuk Kanana, luar biasa informasi-informasinya, karena ini penting banget buat kita yang memulai usaha dari nol dan tidak tahu harus kemana ya. Dan kalau di sini kita sudah berakhir untuk sesi kita kali ini. Jadi kalau bisa ingin membeli keripiknya Kanana di tempat-tempat tadi atau langsung ke rumah Kanana juga bisa ya, untuk bawa oleh-oleh ke daerah-daerah lain atau bisa ditawarkan juga ke teman-teman yang lain. Telepon atau ada tadi sudah ada Instagramnya juga, bisa dilihat sana, bisa dibeli secara online juga. Oke, baik, setelah ini kita akan mengumumkan untuk yang kemarin ikut lomba. Sebelumnya sekali lagi terima kasih Kanana, sukses selalu. Terima kasih, bisa langsung dibawa saja Kanana. Nah itu hadiah dari saya sebenarnya. Terima kasih, luar biasa. Setelah ini saya akan mengumumkan siapakah gerangan yang mendapatkan juara untuk kemarin ya kan ya. Hadiahnya iPhone 9 Mbak. Kenapa? iPhone aja baru sampai 7. Belum ya? Baru 6. Kita udah 9 nih hadiahnya iPhone 9. Oke, baik. Ini adalah penilaian lomba foto dan proposal ide bisnis penguatan kapasitas lembaga di perguruan tinggi. Dan kita akan mengumumkan mulai juara ketiga. Tunggu. Biasa aja. Kalau berapa? Yang biasanya kali ini menang? 5. Sebentar saya lihat. Ada. Baik, saya akan langsung umumkan siapakah saja untuk juara ketiganya. Dan untuk juara ketiga, tema dari kelompok ini adalah dengan total nilai 230, juara ketiga jatuh ke kelompok dengan tema kerajinan tangan yang unik dalam pengolahan limbah plastik di kolam makmur, kelompok 5. Baik, naik perwakilannya ke atas. Perwakilan dari kelompok 5. Silakan. Selanjutnya untuk juara kedua. Juara kedua ini dengan total nilai 237,5. Tema dari kelompoknya adalah ini ada musiknya ya, ini doang. Cindra Mata Jumung Hias Desa Sewangi, Kabupaten Papua. Perwakilan dari kelompok 3 harap bisa maju. Dan terakhir untuk juara pertamanya, kira-kira kelompok berapa? Nggak ada yang optimis nih. Kelompok berapa? Dengan total nilai 260 untuk juara pertama. Temanya, tema dari kelompok ini adalah Sejahtera Pataribu, Mania 1, Desa Sipakat, Kabupaten Batola, kelompok 2. Luar biasa kelompok 2, dan inilah para pemenang kita. Dan tentu saja bisa jajan sebentar di sini. Silakan kelompok 2 untuk menyerahkannya. Kami mohonkan dengan hormat kali ini untuk Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Banjarmasin kepada Bapak Dr. Andes Haji Gusti Suryasari RMM untuk bisa bergabung dan menyerahkan hadiah kepada para pemenang.
Baik, bisa langsung diserahkan kepada juara ketiga dari kelompok 5. Kerajinan tangan yang unik dalam pengelolaan limbah plastik di kolam makmur. Ya, juara ketiga. Juara ketiga bisa langsung dipegang dua-duanya. Nah, selamat untuk juara ketiga. Selanjutnya juara kedua. Oke. Dan juara pertama. Tunggu untuk juara pertama. Langsung dibuka, ini ada salah satu yang kalian dapatkan, luar biasa. Benar. Inilah. Dan terima kasih juga buat kelompok-kelompok yang lain. Selamat untuk juara-juaranya, juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Mereka sudah mendapatkan hadiah. Untuk kelompok-kelompok yang lain, juara keempat dan juara kelima juga mendapatkan hadiah umroh dengan biaya masing-masing. Dan kami mohonkan dengan hormat untuk bisa ikut bergabung melakukan foto bersama perwakilan dari Kementerian, Bapak Suparji, untuk bisa bergabung bersama kita di sini, Pak Suparji, untuk bisa mengabadikan momen ini. Dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, ini juga bisa bergabung di sini untuk bisa mengabadikan momen spesial ini kali ini. Inilah para pemenang-pemenang kita. Sekali boleh tepuk tangan untuk para juaranya. Inilah para pemenang-pemenang kita kali ini, dan tentu saja usaha mereka tidak sia-sia. Semoga saja ide mereka bisa diwujudkan menjadi satu usaha yang benar-benar terwujud dan bisa membantu masyarakat di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga ekonomi mereka di sana. Dan terima kasih sekali lagi untuk para pemenang, dewan juri, dan juga para panitia yang sudah bergabung bersama kita. Oke, terima kasih. Nanti hadiah dapat dimimpikan masing-masing ya. Bisa diambil nanti hadiahnya tentu saja ya. Dan nanti bisa langsung menghubungi panitia untuk mengambil hadiahnya kalian masing-masing. Luar biasa, banyak sekali. Bagaimana? Sudah siap dihibur kalian pada pagi ini? Sudah siap belum? Yang akan saya panggilkan nanti adalah salah satu juara dari stand up comedy. Kalau misalnya kalian sering menonton stand up comedy di Kompas TV dulu, kan saya dulu bilang season berapa? Season kedua. Jadi teman saya ini di Kompas TV season kedua stand up comedy, dan teman saya ini juara kedua dari stand up season kedua di Kompas TV. Kalau suka yang lucu-lucu, yang ini orangnya lucu juga, dan dia ini nanti akan menghibur kita semua yang ada di sini. Tapi sebelumnya saya pasti dapat wangsit lagi. Sebentar ya, saya dapat wangsit. Saya dapat wangsit. Kalau misalnya semua yang hadir di sini akan dapat iPhone 9 dengan uangnya masing-masing di masa depan setelah kalian berusaha dan jadi pengusaha sukses, ya kan? Amin, 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 amin. Luar biasa. Saat lagi saya akan panggilkan teman saya ini, dan dia akan nanti sedikit share